شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Jemaah duhur, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, al-siyam wal qiyam. Tasyahur kita haturkan kepada Allah yang menghufur di siang hari ini. Pada sholat duhur berjamaah, kita lanjutkan dengan tadarus, tadabbur dan tafakur mengenai bahwa tujuan besar dari adanya dan turunnya kewajiban siang Ramadan itu adalah taghyir, perubahan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, unzila fihil Quran, itu karena memang misinya membawa perubahan, bukan di bulan yang lainnya. Kemudian syariat yang paling universal, hampir semua agama umat sebelum Rasul pun menjalani, dia syariat salam. Ini ibadah bersama, ibadah semua agama-agama samawi. Kemudian bagaimana Ramadan ini menjadi bulan perubahan, karena Ramadan satu-satunya bulan yang memang di sana banyak madrasah, banyak sekolah kehidupan. Kita dididik ruhiyahnya, spiritual. Kita dididik empati sosial, sikap sosial, dan terakhir kita dididik akhlak, karakter, moralitas. Semoga semua silabus Ramadan dari tiga aspek, ruhiyah, sosial, lalu mental, akhlak, itu kita bisa meraihnya dengan cum laude, supaya THR turun insya Allah penuh berkah. Amin. THR turun, zakat berkitar, setuju? Pak Kapus setuju? Pantau hilal turun zakat, mau 2,5% atau 25%? Masa kalah sama Syiah? Syiah itu 20%, Pak Kapus. Sementara di Jatinangor sudah banyak Syiah katanya. Kalau ngomong Syiah, ciri orang Syiah. Saya dengar komplek juga ada Syiah tadi. Syiah apa ya? Kalau di Kristiani pun di sektor tertentu itu sama Pak. Pajak ke gereja per individu itu 20%. Mau ulul Allah kita seperti itu, kacau nih 20%. Kalau tiba-tiba bocorannya kan Pak Kapus katanya karyawan kita banyak gorimin kan? Kok tertawa? Tahu gorimin? Gorimin itu banyak cicilan maksudnya. Itu gorimin. Belum lagi Ibnu Sabil lagi S3, itu masuk ke terdiri. Belum lagi panitia zakat, amin, 3 itu Pak Budi itu 3 itu saya bingung nih. Dia bayar sekali tapi dapat 3 kali. Ini adil nggak ini? Bagian. Terutama tadi madrasah yang utama lagi disempurnakan adalah turunnya zakat. Jadi ada kelanjutan dari Saudi yaitu zakat. Nah makanya hadirin, bisakah diri kita ini menjadi diri yang berubah? Karena kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak ada transformasi diri, sangat bisa. Silabus utama Ramadan kan 3 hal. La'allakum tattaqun.
bisa jadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tashkurun, bisa jadi pribadi yang pandai bersyukur. La'allahum yarshudun, dan pribadi-pribadi yang rasyid. Tahu rasyid, yarshudun, cerdas. Rasyid itu untuk tukang kupung itu rasyid. Kalau untuk ibu-ibu pakai takwa itu jadi apa? Rasyidah. Nah, gitu. Awas jangan kerok bahasa Arabnya ya. Ada rasyid, rasyidah, ada muslim, ada muslimah, ada mukmin, ada mukminah, ada fatim. Nah, jangan sok cerdasnya, nggak ada itu. Fatimah itu bentuk wanita yang ada laki-lakinya ya. Masya, gimana kamu bahasa Arab zaman kita level apa ini? Pranigro atau iklan satu? Basic ini. Pertolongan yang gimana ini? Ada takjilnya tidak dirawat ke mana? Katanya nanti ada sama menciptakan kiai dalam sehari. Dalam 22. Masya Allah. Ini pesantren akselerasi macam apa ini? Satu hari kiai. Kita yang tersisa 12 tahun ditempa dengan penuh penderitaan. Ini sehari jadi kiai. Hebat. Jadi takdir ini hal yang mutlak. Muttaqin jelas dinilai bertertinggi. Ciri orang muttaqin adalah orang yang tahu betul bahwa dia sedang dipantau Allah, mengokok kesadaran dilihat Allah, kesadaran dinilai oleh Allah bukan oleh manusia. Betul ini Bu? Muraqabah. Dari muraqabah nanti melahirkan khusyuk, rasa takut. Dari rasa takut khusyuk itulah nanti melahirkan manusia-manusia yang masya Allah tingkat ketaatannya itu sangat tinggi sekali. Tak perlu dengan instruksi pimpinan, instruksi lembaga, kayak panggilan ilahi, panggilan agama di atas segalanya. Kan agama lahir sebelum negara. Nabi Adam lahir sudah ada RWRT kan? Nabi Adam negara lahir belakangan. Setelah lahir agama melahirkan budaya, agama melahirkan masyarakat, maka ada tuntunan ingin bernegara. Masya Allah. La'allakum tashkurun, bersyukur. Puasa bisa nggak menciptakan manusia yang bersyukur? Kata para ulama, iftar, berbuka itu bagian dari rasa syukur yang terasa. Saum itu mendidik manusia sadar nikmat. Saum mendidik manusia sadar nikmatnya makan, nikmatnya minum. Nanti berbuka sudah kebayang di Ulul Albab atau di Ulul Absar atau di jalan. Jam 3 udah pulang insya Allah ya, sebelum ini udah nyampe ya. Oh setengah 3 malah belum tahu, saya tahu di kampung saya jam 3. Enak gak? Nikmat berbuka? Ada yang ada semangat ketika berbuka? Ada yang caman, cemeh, itu nafsu? Apa yang sekini? Kalau ini musafir yang jauh dari keluarga biasanya keluarganya kan ada apa? Saya tahu ini. Betapa nikmatnya berbuka. Dengan apapun kita nikmat. Walaupun hanya mungkin setengah air, kurma hanya 3 biji, masya Allah nikmatnya. Kenapa? Karena rahasia saum adalah mendidik manusia sadar nikmat, sadar kebahagiaan. Karena enaknya makan itu kalau pernah lapar, enak minum itu kalau sudah haus, enaknya sakit kalau pernah, enaknya sehat kalau pernah sakit, enaknya hidup kalau pernah. Ada beda apa kalau kita gitu? Manusia bersyukur.
bersyukur secara metabolisme tubuh, suhu tasih. Saumlah maka kalian akan sehat. Alhamdulillah kan tubuh kita 12 jam ini istirahatlah. Biasanya kalau dipakai dalil an-nadhafatu minal iman. Membersihkan makanan adalah ciri orang. Apapun langsung tohir, mutahhir habis. La'allakum tashkurun. Bayangkan kita dengan bersyukur, syukur puasa karena jiwa kita sedang dibersihkan, moral kita sedang dibina, ruhiyah kita sedang dicas kembali. Bayangkan kapal ulama ruhiyah orang yang selalu pada puncak-puncaknya, sehingga apa yang terjadi? Doa orang yang selalu Masya Allah tidak akan pernah tertolak oleh Allah karena dia sedang pada puncak spiritualitas, puncak ruhiyah. Makanya di kampung itu kan umum ya, cinta ditolak, puasa bicara. Ini bapak nikah dengan yang ada sekarang itu gara-gara puasa atau enggak ini? Kalau di kampung di santri begitu, ingin promosi puasa, diputasi oleh pimpinan, awas pimpinan dipuasai, pasti mending dipuasain ya. Kalau santri masih mending lah dikuasain paling kira tasyakur dengan tarawih. Apa arti tarawih? Roha, tarwihat, nyantai, jangan ngebut. Cuma nih durasi berapa menit? Setengah jam. Kalau orang lagi nikmat kira-kira pengen cepat atau pengen lama menikmati? Waktunya mengikuti Imam Syafi'i, waktunya mazhab Syafi'iyah. Giliran tarawih tidak pernah nyoba tarawihnya di Masjid Syafi'i Mesir. Spesial di sebuah terakhir. Itu itikaf, total itikaf di masjid. Tarawihnya, Masya Allah. Pada Isya tidak langsung tarawih. Start jam 10 malam dan baru beres jam 3 dini hari. Istirahat setengah jam. Mau coba Nurul Albab 5 jam tarawih? Dicoba aja tarawih 5 jam di sini. Pas imam salam sudah gak ada kehidupan. Karena gak ada, diri sudah tewas semua. Dan besok kamu diserang oleh WA jamaah. Sebab kekerasan dalam ibadah. Ini radikalisme tarawih. Jadi majulah tarawih yang panjang, tarawih yang lama, tarawih yang berkelas. Jangan pakai kultrik. Tahu kan kultrik? Kulhu, palak, nasi kukut, itu nanti kultrik. Kulhu, kul lagi berpalak, naik dong Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Apalagi ada ayat kesenangan bapak-bapak makiru ma'atabarak minan nisa'i masna wasulah asal itu ayatnya tikron itu sampai tikron nafas gitu. Mungkin gak paham jadi tidak ada rasa kedengaran tidak rasa bro. Itu ayat bonus banget. Kata ibu teruskan dong imam, jangan wasol lagi. Wa in kuntum alla ta'lamu fawahidan. Syukur dengan tilawah Quran. Kita Al-Quran itu kan hidangan dari Allah, makhlubah. Kalau kita bertamu di hidangan, nikmati hidangan ini. Al-Quran hidangan dari Allah. Terima, nikmati hidangan dari Allah. Asal tanya baca Qurannya sudah mulai ada tadabbur, baca Qurannya sudah mulai ada tafakur, ada penjiwaan. Di antara penjiwaannya adalah mulai ngerti suasana bahasa Arab atau ngerti terjemahannya. Ya. Kita malu-malu dengan Abu Jahal, dia kafir ya, tapi halus bahasa Arab. Kenapa Pak? Orang Arab, kita harus orang Arab aja gitu baru bisa ini. Belajar. Baca Quran dengan
pendalaman bahasa Arab nikmat. Baca Quran dengan mendalami isinya, teduh dalam diri. Karena mengerti. Rasul masih menjewer orang yang baca Quran tapi tidak dijiwai. Siapa? Yang nggak paham-paham, nggak ada kenaikan kelas. Kita ingin hadir bersyukur Quran itu, kata Al-Qadhawi, Quran kan adalah nikmat terbesar dari Allah. Setelahnya adalah Al-Quran, apa sunnah atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur dengan saum, kita belajar berbagi. Laparnya kita, hausnya kita kan sama. Sudah ada penelitian kan? Lapar, ada perbedaan lapar antara eselon 1 dan eselon 4. Ada perbedaan lapar antara kasih dengan yang tersisi gitu, ada? Sama aja, lapar malah haus betul. Dan ini adalah tarbiyah kata para ulama. Satu sikap, satu sifat kita, satu rasa, satu nuansa, ya lapar, ya lemas. Itu mendidik manusia nanti senang berbagi, senang bersedekah, empati kepada sesama. Banyak kami di Mesir itu kalau datang Ramadan, kampus mahasiswa kami, IT sebelum masuk, bergembira banget kalau datang Ramadan, melebihi gembiranya sahabat. Kenapa gembira? Karena 30 kali berbuka kita nggak pernah di kos-kosan. Kita langsung hibah di masjid-masjid strategis. Karena sudah ada list masjid-masjid favorit sebelum datangnya. Maaf ya di sana, kalau bukan di sana itu nggak kayak kita yang hanya minimalis ya, hanya kurma 3 biji gitu, tambah air cup 1 biji. Kalau di sana masya Allah, memang kalau yang batal standar. Tapi pada maghribnya itu masya Allah, itu makanan lengkap, 4 sehat kali 6 kurang. Makanya kalau Ramadan mau berakhir kita nangis kesedih, terseguk kita nangis. Kenapa? Kenapa kemesraan ini cepat berlalu? Kamu masih menikmati segala yang gratis. Besok satu Syawal belajar lagi sendiri. Kami nangis kalau mau berpisah. Anak kos-kosan saya atau nungguan yang gratis. Nangis yang kedua, besok mau lebaran gak punya ranginan, mau lebaran sudah kan ya. Ranginan itu kan rukun lebaran gitu. Tidak sah mengemudi. Padi ketan susah. Untuk nyantri santri makan cerdas ya, meributkan untuk sahur. Nah, ributnya itu harus kerak. Jadi, nah keraknya itu yang hitam. Keraknya itu siang hari kan dijemur, kering kan. Malam lebaran kita goreng kan buka tuh, burukan kuyang, bungkuskan karena toples. Jadi ranginan kan. Bisa oper haus kemana? Bersyukur. Tarawihnya, itikaf, tadarusnya, qiyamnya, siangnya, masya Allah. La'allahum tashkurun, la'allahum yarshudun. Ada 3 la'allahum, 2 la'allahum, 1 la'allahum. Sama aja. Kalau la'allahum semoga kalian, la'allahum semoga mereka, sama aja. Tapi Allah menyebutkan la'allahum yarshudun, cerdas. Muslim yang cerdas, Muslim yang melek, Muslim yang punya basirah, Muslim yang hidup, intelektualitas, tidak terkena virus Helmi Gapo. Tahu Helmi Gapo? Tahu Helmi? Telah mikir kalau Gapo, gampang ngomong. Helmi Gapo. Belajar sekali sehari, pokoknya setahun. Dan sangat gimana? Sangat untuk sandot kan nanti kan? Sangatnya untuk sandot sampai kolot. Atau santri muda ini? Sudah ada pendaftaran untuk sandot? Rokok, rokoknya kolot? Banyak kolot. Memori sudah di-upgrade, sudah 2 GB memori kitanya, atau masih 256 MB?
ayat la'allahum yarshudun. Cerdas membaca pesan Allah, cerdas membaca tanda-tanda zaman, cerdas menciptakan perubahan diri. Yang dalam Syairul Qawaid, perubahan diri itu hanya muncul kalau satu, memang ada niat berubah, motivasi berubah. Yang kedua, mengenal jalan perubahan itu, caranya yang benar, tekniknya yang benar. Yang terakhir, prakteknya juga yang benar. Niat, wasarat saya ingin naik, ingin berkualitas, berarti niat, motivasi. Masuk caranya gimana? Mungkin nggak di usia yang udah expired kita menguasai bahasa Arab? Di tengah kesibukan kita menguasai 3 teori kata kerja, 7 teori kata benda, ditambah aksesoris karena tugas sekian. Dulu pernah dicoba bahasa Arab ya, buat berapa lama gitu. Ada mantan juga tahu itu. Biasanya penyakit yang mencederai, melengkapi bacaan bahasa Arab itu adalah penyakit muntahnya mundur tanpa berita. Mana kamu ini sibuk nggak mau masuk di era saya tinggal dulu. Padahal kan kalau bisa bahasa tadabbur bisa, tafakur bisa, ya. Nanti kalau umroh, kalau jemaah umroh ke sana, kita cari lan di Jeddah, lan di Mekah gitu ya. Pak Kapus mau lagi ketemu Pak Kapusnya lan yang Jeddah, lannya Madinah gitu ya. Gimana perbedaan antara salary di Indonesia dengan di Saudi? Ternyata ASN di Saudi itu lebih realistis karena gajinya real. Setuju? Kita ini ASN yang tidak realistis saja. Boleh ada ini udah direkam live ya, nggak apa-apa, nggak realistis. Ya, naiknya real. Ya kalau Saudi karena punya minyak, sekarang sudah mulai minyaknya udah ketar-ketir sehingga pariwisata digenjot oleh putra mahkota itu ya. Saking genjot investasi ya, hanya ya ada tabrakan-tabrakan ideologis. Kota yang belum dibangun sekarang dibangun. Dulu Nabi kalau datang ke kota itu segera kalian berdoa dan langsung lari cepat dari sana meninggalkan tempat itu. Tapi karena itu dijadikan tempat pariwisata sekarang disebut. Nah ini. La'allahum yarshudun, cerdas membaca pesan-pesan Allah, cerdas menyikapi tanda-tanda zaman, cerdas kita menyatukan juga potensi. Ini potensi zakat yang berpenuh ini. Kalau zakat, ya kalau zakat fitrah berapa sih terkumpulnya? 2,5 liter itu sama dengan berapa? Paling 35.000 ya. 35.000 kali katakanlah 80 juta dapat berapa triliun, dikit. Tapi yang paling potensial adalah zakat profesi, zakat mal, perdagangannya, zakat profesinya, zakat pertaniannya, zakat nikahnya dan lain sebagainya. Artinya ketika zakat itu adalah fardhu, kewajiban agama, tapi kata Al-Qurtubi bisa juga ada masalah ijtimaiyah. Apa? Ada kepentingan, ada kemanfaatan sosial yang tinggi sekali. Kemanfaatan. Apa sosial kemanfaatannya? Bagi muzaki dikikis rasa posesif dengan harta. Bagi mustahik akan terkikis rasa irinya dengan harta orang-orang kaya. Bagi masyarakat ekonomi, zakat betul-betul bisa membuat roda ekonomi bergerak. Gimana target direktur Lazim? Berapa teh? Ini penting zakat. Baik zakat Kuwait itu alhamdulillah sangat bagus sekali pengumpulan dan pengumpulan ini. Dan ada satu elemen yang bagus di rumah di Baitul Zakat Kuwait apa? Selain beasiswa untuk mahasiswa adalah program bantuan bagi pemuda yang
ingin nikah tapi kekurangan logistik, itu disubsidi oleh bentuk zakat. Nanti saudara-saudaranya di sini kalau masih ada karyawan yang di PTN Pak Agus, kita pemuda telah nikah, nah masukkan ke daftar penerima subsidi nikah dari bentuk zakat. Setuju? Ya, apa yang kurang? Mas kawin bantu, resepsi bantu, bulan madu 6 bulan, setelah itu bantu. Pada antri yang jadi ulama itu dong. Kalau mencari pemuda masuk masjid ada subsidi nikah, namanya sunnah subsidi nikah. Ayo program sunnah di Nurul Alba penuh pangan jadi pemuda. Dari calon betul itu pemuda banyak pembina dulu. Nah kalau kemudian kita siapkan akhlak Afrika ya, setuju? Justru kalau akhlak Afrika ini orang putih kayak kita ya nikah dengan orang Afrika, alhamdulillah terjadi ada silang DNA lah. Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sisi nama doa terbaik untuk negeri. Dinamika, tantangan, kondisi sekarang memang masih banyak yang perlu kita ingin berubah. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, cendekiawan kita. Karena kalau tidak ada perubahan, saya katakan Ramadan tidak bermakna. Saya ingatkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-jumu'ah atash." Boleh jadi orang puasa tidak mendapat apa-apa, kerjaannya lapar dan dahaga. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang puasa hanya menjaga dari yang membatalkan, tidak menjaga dari segala yang merusak. Dari segala yang merusak. Apa yang merusak? Masih ghibah, masih memfitnah, masih marah-marah, masih memandang sesuatu yang haram. Itu adalah orang yang rusak puasanya walaupun tidak batal. Tidak ingin hadirin rahimahullah, ulul albab. Apa artinya ulul albab? Dalam Al-Quran disebut ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allah. Orang selalu berpikir kiamat berdirinya, dan duduknya, junubi, bahkan tidurnya dia berpikir. Ya, kalau zikir ini menyertai kita, akan lahir pribadi-pribadi yang muhsin, senang berbagi kebaikan, muslim, menyebarkan kebaikan di mana-mana. Dan tentu saja pada puncaknya kita jadi ibadah rahman, hamba Allah yang maha rahman. Nikmati hari-hari yang ini hari berapa? Tentu puasanya tahun ini 11 ya. Ada yang ke-12? Ada juga ya. Mudah-mudahan lebarannya bisa kompaknya, Sabtu Ahad kompaknya. Kalau saya sebagai ustaz agak berharap tidak kompak Idul Fitrinya ya. Ini berharap betul. Karena bisa 2 kali khutbah makanya. Jadi ketika seragam terus Idul Fitrinya para ustaz tuh menjerit menangis ya Allah. Ketika ada perbedaan Idul Fitri itu rahmat bagi para ustaz. Bisa 2 kali kita. Ya, doakan aja ada perbedaan Idul Fitri tahun ini supaya saya bisa 2 kali tampil. Karena kalau khutbah Idul Fitri kan agak spesial. JPL-nya itu agak spesial gitu. Sorry ya kalau Ustaz nggak ada PPH, awas saya kalau ngaji di sini dapat PPH saya blocking dan termasuk lagi belum album. 11% lah PPH-nya kan? Wah ini sadistis ini. Khotib aman kan tidak pakai PPH karena khotib kena PPH, kemudian yang di TO umat dan barakallah. Semoga kita berakhir dengan husnul amal, amal terbaik, ibadah terbaik, husnul hal, kondisi juga kita baik. Nanti 1 Syawal 1443 Hijriah. Terus jalani dan insya Allah apapun yang kita lakukan selama dalam tadi kiamat, dan wa'al junubi, apapun kondisi kita berzikir, masya Allah itu adalah awal terbaik kita menjadi pengabdi ilahi, menjadi perindu keutamaan yang tiada terbandingkan dengan apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan di kuliah singkat Bang Badul ini. Semoga ada manfaatnya.
Aku qouli hadza wastaghfirullah lakum. Atau ada pertanyaan dulu? Misalnya ada dialog? Cukup? Ini memang suasana politis sudah mulai terpolusi mata merah. Ngeri saya kalau ceramah terus ini dengan polisi marah-marah disuruh jihad, Allahu Akbar langsung lulus gitu ya. Jangan banyak tidur ya dalam berpuasa ya. Itu ada doi itu yang bertayangan. Tidurnya orang yang saum adalah ibadah. Ada pemuda tidur terus kerjaan. Baju begitu ya. Demikian saja. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.